Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada 3 orang, yang mana 3 orang tersebut tidak wajib menjawab salam. Yang pertama yaitu orang tuli. Kenapa orang tuli tidak wajib menjawab salam? Dikarenakan orang tuli itu tidak bisa mendengar ataupun bahasa di sininya. Ulun minta maaf nih, ulun yang pertama bukan orang Banjar, cuma sudah perkiraan 2 tahun kurang lebih ada di Banjar ataupun Kalimantan Selatan umumnya. Jadi nanti apabila tercampur antara bahasa Banjar ataupun bahasa Indonesia, ulun minta maaf, minta halal, minta rizal karena masih penyesuaian. Jadi ada 3 orang, yang 3 orang tersebut tidak wajib menjawab salam. Yang pertama yaitu orang tuli. Kenapa orang tuli tidak wajib menjawab salam? Dikarenakan orang tuli itu kadang-kala mendengar. Kemudian yang kedua yaitu orang bisu. Kenapa orang bisu tidak wajib menjawab salam? Dikarenakan ia kadang-kala bebandir. Kemudian yang ketiga orang tidak wajib menjawab salam yaitu orang gila. Kenapa orang gila tidak wajib menjawab salam? Dikarenakan orang gila ini dia tidak dibebankan hukum kepada dirinya. Nah, kita ini tuli tidak, bisu tidak, gila juga tidak. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita sama-sama menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampaknya ada yang belum makan siang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa anzil ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحقي وبجهل نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nathiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haga qadri wa miqdarihi azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah akan memperingati ataupun telah memperingati daripada hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga selawat teriringkan salam, marilah sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi kita, Rasul kita, pemimpin kita, idola kita, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana sangat-sangat kita harapkan syafaat dan pertolongan beliau kelak di hari yang sangat kita harapkan, yaitu syafaat dan pertolongan beliau kelak. Semoga kita semua senantiasa teguh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangannya, sehingga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan pertolongan yakni dari baginda Rasulullah SAW di hari yang sangat-sangat kita nantikan, yaitu syafaat dan pertolongan beliau kelak. Kemudian yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para habaib atau para syaraib, dan juga kepada para alim ulama, para dewan-dewan guru-guru agama, dan juga kepada sesepuh-sesepuh kampung, dan tak lupa juga kepada perangkat-perangkat desa. Mudah-mudahan beliau semua itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkhususnya yang ulun hormati dan yang ulun muliakan tuan rumah, yaitu Bapak Syairi.
Bapak Kusyairi beserta keluarga yang mana telah meminta ulun Tuhan daripada membaca sedikit daripada hal yang mengenai daripada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun sesuatu yang mengenai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga khusus, yaitu terutama yang paling khusus kepada seluruh hadirin yang hadir di tempat ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu disebut-sebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan dalam satu riwayat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diambilkan ruhnya oleh malaikat Israel, beliau tidak mengingat Sayyidatuna Fatimah al-Zahra anaknya, dan beliau juga tidak mengingat itu Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali. Beliau tidak mengingat anaknya, keluarganya, tidak juga sahabatnya, tapi yang beliau ingat adalah ummati ummati ummati. Kitalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut-sebutnya, bahkan dari saat beliau lahir sampai beliau diambil nyawa yang masih diingat itu ummati ummati. Sebagaimana juga diriwayatkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat, beliau mengatakan, tahukah kalian terhadap golongan yang mulia, golongan yang saleh? Kemudian para sahabat menjawab ataupun menanyakan, apakah yang engkau maksud golongan mulia, golongan saleh itu para malaikat wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wajar malaikat ini mulia dikarenakan malaikat ini terbuat daripada cahaya. Jadi sudah ketentuannya, sudah kedudukannya malaikat ini mulia. Kemudian para sahabat menanyakan lagi, apakah yang kau maksud golongan mulia ataupun golongan saleh tersebut para anbiya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, para anbiya adapun para nabi itu wajar mulia, karena para anbiya ada para nabi, mereka adalah orang yang langsung menerima wahyu daripada Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril. Jadi wajar mereka ini mulia. Kemudian para sahabat menanyakan lagi, apakah yang kau maksud golongan mulia tersebut, yaitu kami para sahabatmu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wajar jikalau kalian mulia dikarenakan kalian adalah orang yang hidup bersamaku, beriman denganku, berperang bersamaku, dan duduk juga bersamaku. Jadi wajar kalian mulia. Lalu para sahabat terdiam, kemudian menanyakan lagi, lantas siapakah golongan mulia, golongan saleh yang engkau sebutkan, yang engkau terus sebutkan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah tertunduk sambil jatuh kedua air matanya di bibir seraya beliau mengatakan, mereka adalah umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman denganku. Mereka selalu menyebutku, mereka berselawat kepadaku. Kitalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut-sebutkan di depan para sahabatnya tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai dan mencintai, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita pada hari ini, niat kita, tujuan kita terutama daripada mentakzimkan, memuliakan, daripada mengagungkan ataupun sebagai tanda syukur kita terhadap lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sedikit untuk mengingatkan ataupun untuk mengulang kali bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada subuh Senin, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Adapun dikatakan ketika itu tahun gajah. Yang ibu beliau yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Daripada ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dikatakan, sebagian ulama mengatakan, qala ba'dul ulama, law kana Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, kana Lailatul Maulidin Nabi khairu min Lailatul Qadar. Jikalau adalah Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan, maka sungguh adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Dikarenakan semua kemuliaan yang dihubungkan, yang dinisbahkan kepada umat ini, yaitu kepada umat Islam, itu semua berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mulianya Isra Mi'raj, mulianya malam Ramadan, mulianya malam nuzulul Quran, mulianya
adanya Lailatul Qadar itu semua terjadi karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan tidak ada malam Isra Mi'raj, tidak ada malam Ramadan, tidak ada malam Nuzulul Quran, dan tidak ada juga malam Lailatul Qadar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur setiap rahmat dan karunia yang Allah berikan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa qul bifadlillah wa birrahmatih fabidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab karunia Allah, rahmat Allah, dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah tersebut, maka bergembiralah kalian, senanglah kalian. Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukuri adapun bergembira apabila kita mendapatkan rahmat adapun karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun karunia adapun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk umat ini, bahkan untuk alam semesta ini, yang paling besar melainkan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta adapun umat ini. Sebagaimana Allah katakan dari surah Al-Quran dari ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan akan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi kita pada hari ini diperintah termasuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita, gembira kita atas rahmat Allah dan karunia Allah yang sangat besar, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, barang siapa yang memuliakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahya Islam. Barang siapa orang yang memuliakan, yang mengagungkan yaitu maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menghidupi adapun telah menghidupkan agama Islam. Bagaimana tidak dianggap menghidupkan agama Islam yang mana di perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja kita baca, di situ dibaca yaitu Al-Qur'an, di situ dibaca yaitu maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ juga kita adanya silaturahmi yang mana kita semua kadang ada yang dari ujung sana di hilir di hulu semua bertempat di sini, selain daripada memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga kita saling silaturahmi. Maka dikatakanlah ini termasuk bagian daripada menghidupkan agama Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau mengagungkan, memuliakan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan juga, yang mana dikatakan tersebut, yang mengatakan tersebut itu Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, man hadara maulidan nabi wa anzamal qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang hadir di majelis maulid, yang hadir di maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan, mengagungkan kedudukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang telah beruntung, yang telah sukses dalam keimanannya itu kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, kita apa sih tujuan yang kita dapatkan daripada memperingati daripada hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya tujuannya itu sangat banyak. Cuma kita akan membaca ataupun akan menjelaskan beberapa tujuan daripada perayaan maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan-tujuan tersebut, yang pertama, dengan diadakannya maulid Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita di situ itu dapat mengenal yaitu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dengan diadakan maulid tersebut kita dapat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita dapat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan mempelajari apa-apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baru bisa cinta otomatis. Adapun tentunya harus tahu siapa yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang mengenal dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang dikatakan cinta itu tidak butuh tempat, tidak butuh ruang dan waktu. Maksud tidak butuh ruang apa? Tidak butuh tempat. Bukan hanya di tempat ini kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dimanapun kita berada, kita harus mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kita kepada Rasulullah juga tidak butuh waktu. Bukan hanya saat ini, bahkan sampai kita mau meninggal, kita harus mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita masuk tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah kita ketika sudah mengenal, mencintai, maka kita bisa meneladani, mencontohkan apa itu sifat, akhlak, budi pekerti daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Maksudnya adalah uswah ini adalah contoh ataupun suri tauladan ataupun idola yang untuk kita tiru, yaitu bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana budi pekerti daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebujurnya kita kalau ingin meniru yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi ataupun para rasul, itu untuk kita ikuti semuanya sifat beliau itu tidak mungkin. Tapi di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin bisa sedikit mengikuti walaupun tidak banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memiliki 4 sifat, yang mana 4 sifat ini sudah kita ketahui semua. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat siddiq. Apa arti siddiq? Siddiq yaitu benar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan gelar itu shadiq wa masduq. Shadiq yaitu orang yang benar, sedangkan masduq yaitu adalah orang yang dibenarkan. Namun kita kadang kita benar, tapi kita tidak dibenarkan sama orang lain. Adapun kadang kita dibenarkan sama orang, tapi pada hakikatnya kita tersalah. Kemudian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siddiq. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki itu sifat amanah. Apa itu amanah? Yaitu kepercayaan ataupun orang yang dapat dipercaya. Jadi ketika diriwayatkan ketika terkala perjalanan umur pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah berjalan 10 tahun, itu di Makkah terjadilah banjir bandang, yaitu banjir yang sangat luar biasa, sehingga ketika itu suku-suku Quraisy, suku-suku yang ada di Makkah, suku-suku Arab yang ada di Makkah, mereka saling berebutan, mereka saling bertengkar, sama-sama ingin meletakkan daripada batu Hajar Aswad. Kemudian diadakanlah muafakat. Apa muafakatnya? Muafakannya adalah siapa yang paling cepat, yang paling datang yaitu ke Masjidil Haram, maka orang tersebutlah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Jadi ketika itu ternyata yang paling awal, yang paling cepat datang ke Masjidil Haram, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat amanah, yaitu untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Kemudian dengan bijaksananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka surbannya, menaruh surbannya, beliau meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah, sambilan juga beliau memanggil pemimpin-pemimpin daripada suku-suku di Arab ketika itu untuk mengambil bagian, memegang daripada surbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meletakkan batu Hajar Aswad sama-sama ke Ka'bah. Itulah sifat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga setelah kejadian itu beliau mendapat gelar yaitu Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat dipercaya, yaitu amanah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang ketiga, apa? Yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Kita bisa meniru sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar juga termasuk orang-orang yang cerdas, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada tuan guru yang mengajarkan, kita hadiri majelis-majelis ilmu yang tuan guru ajarkan tentang masalah agama. Mudahan kita termasuk orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sifat yang keempat,
yang wajib juga kita ketahui ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh yaitu menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang turun pada beliau semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau sampaikan kepada umatnya, sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa tidak ada yang keluar daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui hawa nafsunya, melainkan semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana menerapkan sifat tabligh seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita sudah mempunyai ilmu agama yang sudah kita dapatkan, kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang-orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada daripada kalian itu umat yang menyuruh ataupun mengajak orang kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Apa itu mengajak orang kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran? Mengajak orang untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala agar tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita teladani akhlak sifat budi pekertinya. Dengan hal tersebut kita masuk tujuan yang ketiga. Apa tujuan yang ketiga? Sesudah kita kenal, kita cinta, kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tujuan kita akan bersemangat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bersemangat untuk menyebarkan, mensyiarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Cuma di antara yang diperintahkan Allah Subhanahu kita yang wajib-wajib dulu, yaitu yang salat, puasa, zakat, dan haji bagi orang-orang yang mampu. Dikarenakan dikatakan yang pertama itu salat, yang mana salat ini dikatakan jikalau seseorang ingin mengubah dirinya, ingin merubah hidupnya, maka itu dimulai dengan salat. Karena solat ini adalah imanuddin, yaitu tiangnya agama. Adapun solat ini merupakan pemimpin daripada amal-amal yang lainnya, sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salaha salaha sairu amalih wa in fasada sairu amalih." Apabila amal-amal yang paling awal dihitung nanti di hari kiamat bagi seorang hamba yaitu salat, maka apabila bujur benar salatnya, maka akan benar juga ketinggalan amal-amal yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga salat kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Puasa, ketika bulan puasa kita berpuasa, ketika jatuh zakat kita memberi zakat, dan jikalau ada kemampuan kita pergi berhaji. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang bisa berangkat haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sesudah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan bersemangat dalam mensyiarkan, menyebarkan yakni apa yang Allah perintahkan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti yaitu orang yang mau berdakwah, menyebarkan agama, dan orang yang mau langsung terjun untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ini mengenai, adapun kita mumpung berada di bulan Maulid, kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Wailun ma yarani yaumal qiyamah." Celakalah orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Siapa orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat? Yaitu orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mempunyai koneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah sinyalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah man zukirtu innahu lam yusalli alaihi, yaitu orang-orang
yang ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jadikan di hati kita ini bergetar, jadikan hati kita ini bergetar emosional ketika disebut satu kata tersebut, yaitu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Allan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku, orang yang paling berhak denganku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini tidak kita pulang. Mudah-mudahan sebelum kita pulang Allah telah mengampunkan segala semua dosa-dosa kita. Allah gantikan dosa-dosa kita dengan kebaikan. Allah gantikan dosa-dosa kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari ulun, lebih dan kurang ulun minta maaf, minta rela, minta halal, minta ridho daripada bahan pian seberataan. Pada akhirnya kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhir, mendapatkan rahmat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mendapatkan nadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan semua yang hadir di sini khususnya dan umumnya untuk umat muslim yang lainnya meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari ulun yang dapat ulun sampaikan, lebih dan kurang ulun mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmah, faedah yang dapat kita ambil. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.